Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti di sini saya ingin mempresentasikan skripsi saya atau tugas akhir saya. Dengan nama saya, perkenalkan nama saya Guru Maulana Yusuf dari NIM 1617004 dari Prodi Teknik Informatika. Dan saya ingin berterima kasih kepada pembimbing pertama saya, yaitu Sylvester Dian Handi Permana, dan pembimbing kedua saya, yaitu Bapak Yadar Robuah. Dan saya berterima kasih juga kepada Bapak penguji pertama saya, yaitu Bapak Ade Syahputra, dan penguji kedua yaitu Bapak Budi Arif Hitama. Di sini saya ingin mempresentasikan skripsi saya dengan judul prediksi waktu penyimpanan daging sapi dalam freezer berdasarkan pola dan warna menggunakan metode CNN. Pada saat ini rangkaian bahasan. Yang pertama itu ada alasan pengambilan judul, di mana di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, bacaan masalah, tujuan penelitian. Dan yang kedua yaitu metode penelitian, di mana dalamnya terdapat pengumpulan data, pre-processing, training, testing, dan evaluating. Latar belakang. Yang pertama, data masyarakat Indonesia mengkonsumsi daging sapi merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia, dan setiap tahunnya kebutuhan daging sapi terus menambah. Dan yang kedua, lamanya waktu penyimpanan daging sapi dalam freezer. Jadi penyimpanan yang lama dapat mengurangi nilai nutrisi pada terkandung dalam sebuah daging tersebut. Dan yang ketiga, deepening. Di sini kita menggunakan metode algoritma deepening, merupakan cara untuk mengklasifikasi data, citra, pola, dan warna yang akan dijadikan sistem untuk diprediksi. Rumusan masalah. Bagaimana memprediksi waktu penyimpanan daging sapi dalam freezer berdasarkan pola dan warna menggunakan metode CNN. Batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini menggunakan bagian potongan daging sapi, yaitu silver side, knuckle, shock. Silver side itu terletak di bagian terluar dari paha belakang sapi, dan untuk knuckle berasal dari paha belakang bagian atas yang berada di antara penutup dan kandik, dan shock terletak di bagian tulang iga. Kedua, jenis daging sapi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis daging sapi import. Ketiga, data gambar yang menjadi dataset dalam penelitian ini merupakan gambar penampang daging sapi yang difoto dari tampak atas potongan daging sapi. Keempat, penelitian ini menggunakan 300 data foto daging sapi yang dimana data testing 80% dan 20% untuk data testing. Metode yang digunakan adalah CNN dengan menggunakan algoritma backpropagation. Tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian ini, gimana caranya untuk memprediksi waktu penyimpanan daging sapi dalam freezer berdasarkan pola dan warna menggunakan metode CNN. Di sini ada metode penelitiannya. Yang pertama itu pengumpulan data, pre-processing, lalu training, testing, dan evaluating. Pengumpulan data. Yang pertama itu gambar daging yang telah didapatkan akan berbagi potongan daging sapi. Ada 3 bagian daging sapi, yaitu silver side, knuckle, shock. Data yang dikumpulkan sebanyak 300 akan dibagi dalam 3 potongan daging sapi, yang dimana setiap daging sapi terpotong mendapatkan data yaitu 100. Berikut ada gambar dari 3 bagian daging sapi. Yang pertama, pengumpulan data ini daging pertama ini daging silver side, merupakan bagian dari daging sapi. Yang daging sapi silver side ini daging yang terletak di bagian terluar dari paha belakang sapi. Tekstur pada daging ini cenderung padat, tidak mengandung banyak lemak. Silver side ini akan dibagi data dengan 100 data gambar daging sapi dengan penelitian 1-12 bulan. Kedua, berikut ada gambar dari knuckle yang merupakan bagian dari daging sapi.
Knuckle itu sendiri terletak di bagian daging sapi yang berasal dari paha belakang bagian atas yang berada di antara penutup dan ganding. Tekstur pada daging ini padat dan tidak banyak mengandung lemak. Knuckle ini memiliki 100 data dengan penelitian sampai 1 sampai dengan 12 bulan. Ketiga, pada gambar ini adalah gambar daging sop yang merupakan bagian dari daging sapi. Daging sop adalah daging di mana terletak di bagian tulang iga. Tekstur pada daging bagian ini cenderung persegi panjang sekaligus tebal. Daging sop ini dibagi data, yaitu 100 data gambar dengan penelitian 1 sampai dengan 12 bulan. Berikut adalah tabel dari data daging sapi masing-masing. Itu di sini ada silver side, knuckle sop. Label ini 1 sampai 12 bulan masing-masingnya. Dan total datanya itu 300 dibagi dengan masing-masing 100 untuk dilakukan dalam penelitian yang akan diteliti. Preprocessing. Pada tahapan processing dilakukan cropping terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam sistem. Cropping dilakukan agar pola yang diambil hanya pola daging. Jika tidak di cropping, maka terdapat background yang dapat mempengaruhi pada pola daging yang nantinya berpengaruh pada hasil dari pemesan data. Selanjutnya, data yang sudah dilakukan proses cropping dimasukkan ke dalam sistem agar dapat memprediksi atau mengklasifikasi melalui perhitungan dari RGB untuk dapat mengetahui waktu penyimpanan daging sapi dalam freezer. Rancangan program deep learning menggunakan software Android Studio dengan menggunakan bahasa Java. Software Android Studio ini merupakan yang lebih dikenal dan paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Latar belakang yang sudah dijabarkan pengguna deep learning ada kecocokan dengan penelitian ini. Platform Android merupakan yang lebih mudah untuk diprediksi. Lakukan prediksi menggunakan metode CNN. Hasil image processing dari implementasi yang nantinya akan di cluster untuk menghasilkan prediksi waktu penyimpanan daging sapi dalam freezer. Berikut adalah dari processing untuk contoh salah satu bagian daging sapi, yaitu yang saya ambil ada silver side. Pada bulan pertama untuk daging silver side ini mempunyai nilai RGB yaitu 136, 73, 70, yang dimana rate-nya 136, kirinya 73, bluenya 70. Setelah data sudah didapatkan, data RGB sudah didapatkan, akan dibuat perhitungan parameter RGB seperti pada tabel selanjutnya. Dengan perhitungan, cara perhitungannya adalah R plus G, R plus B, G plus B. Perhitungan parameter. Di sini kita melihat parameter RGB di mana sudah dihitung, yang sudah dapat dihitung dengan menghasilkan yaitu R plus G yaitu 209 pada bulan pertama, R plus B 206, R plus B 143. Perhitungan parameter RGB yang sudah didapatkan, selanjutnya melakukan perhitungan penjumlahan dari perhitungan parameter RGB keseluruhan pada setiap bulannya untuk mendapatkan hasil parameter RGB. Pada hasil parameter RGB, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu pada bulan pertama dengan nilai 558, bulan kedua 646, bulan ketiga 708, bulan keempat 746, bulan 5 762, bulan 6 772, bulan 7 836, bulan 8 850, bulan 9 860, bulan 10 90, 910, bulan 11 930, bulan 12 970. Dengan sudah mengetahui hasil parameter yang telah didapatkan, hasilnya akan dibagi 3 dikarenakan RGB mempunyai 3 variabel, maka penghasilan hasil total
akan dibagi 3. Berikut hasil total parameter RGB-nya. Di sini kita melihat ada hasil total dari parameter RGB. Hasil total parameter RGB yaitu untuk bulan pertama adalah 186, bulan kedua 215,3, bulan ketiga 239,3, bulan 4 248, bulan 5 254, bulan 6 257, bulan 27 278, bulan 8 283, bulan 9 286, bulan 10 303, bulan 11 310, bulan 12 323. Setelah sudah dapatkan hasil processing, hasil parameter RGB, lalu sini saya akan menjelaskan pada tahapan training. Training adalah tahapan untuk sistem mempelajari citra yang telah disediakan. Tahapan ini menggunakan kernel dengan ukuran yang telah ditentukan. Jumlah perhitungan kernel yang digunakan tergantung dari fitur yang dihasilkan, kemudian melanjutkan fungsi aktivasi. Jika sudah keluar proses fungsi aktivasi, lalu akan melalui proses polling. Proses ini akan berulang-ulang sampai mendapatkan fitur yang cukup dapat melanjutkan fully connected, dan setelah fully connected melanjutkan ke output. Berikut adalah alurnya, jalannya. Yang pertama itu convolution layer. Convolution layer merupakan salah satu bagian yang dimana dari tahapan pada arsitektur CNN. Tahapan ini dilakukan untuk operasi convolution pada output dari layer sebelumnya. Convolution adalah pengaplikasian sebuah fungsi pada output fungsi yang dimana akan berulang dan convolution ini disalahkan sebagai matematis. Tahapan input dan output dapat dinilai real dengan 2 argumen. Selain itu, untuk penentuan volume output dapat ditentukan juga dari referensi masing-masing dengan hyperparameter. Hyperparameter digunakan juga untuk menghitung banyaknya neuron aktivasi dalam sekali output. Berikut adalah rumus dari hyperparameter persamaan hyperparameter. Ini sini keterangannya. Untuk W adalah ukuran volume gambar, K adalah jumlah filter, F adalah ukuran spasial dari filter, S adalah stride atau besar pergeseran filter, P adalah padding jumlah penambahan 0 pada gambar. Spasial dari volume output di mana hyperparameter dipakai untuk ukuran volume, jumlah filter, ukuran filter, stride pergeseran melalui input citra, dan padding menambah 0 pada gambar di sekitar border citra. Berikut adalah rumus dari padding yang digunakan pada penelitian ini, padding dan stride. Di bawahnya terdapat persamaan dari convolution layer, padding, stride. Training. Ilustrasi perhitungan dari rumus convolution layer tersebut dapat membentuk sebuah filter dengan dimensi panjang dan tinggi yang dimana terdiri dari neuron. X yang dimaksud adalah nilai hasil. Kernel yang dimaksud adalah ukuran kernel yang sudah ditentukan. Padding digunakan untuk elemen data yang sedang diproses, sedangkan stride digunakan untuk proses pergerakan perhitungan matriks, dan untuk nilai konstanta adalah bernilai 1. Operasi polling. Pengurangan pada metrik dilakukan dengan cara penggunaan operasi polling. Polling layer yang akan dilakukan biasanya setelah convolution. Polling layer terdapat 2 macam polling yang bisa digunakan dalam average polling dan mix polling. Untuk average polling ini adalah nilai rata-rata, sedangkan max polling itu nilai maksimal. Berikut adalah gambaran dari operasi polling. Selanjutnya, fully connected. Fully connected adalah tahapan di mana transformasi hasil data yang akan diproses untuk dilakukan klasifikasi. Lapisan fully connected dengan lapisan convolution biasa adalah untuk lapisan fully connected memiliki neuron yang keseluruhannya terhubung, sedangkan untuk lapisan convolution biasa memiliki neuron hanya terhubung ke daerah tertentu saja. Ini kita akan menjelaskan hasil training. Proses konvolusi atau filtering dengan menggunakan konvolusi 2 dimensi dengan filter 2, 40, 80, 160.
dan ukuran kenal 2x2 yang diketahui. Pada konvolusi tersebut menggunakan gradient padding 1x1. Masukkan ukuran pada dimensi dilakukan pada variabel input shape dengan ukuran 9x13. Berikut adalah dimana hasil dari proses training data. Berdasarkan hasil training, dimensi variabel urutan pertama dapatkan 9x13x20 dengan parameter sebanyak 2340. Nilai parameter didapatkan dari rumus perhitungan ukuran lebar filter kali ukuran tinggi filter plus 1 bias kali angka filter. Nilai 1 merupakan nilai konstanta dari nilai bias yang digunakan dalam CNN. Layer pertama ukuran dimensi 9x13x20 dengan nilai parameter 200 didapatkan dari perhitungan 3x3 plus 1 dikali 20 sama dengan 200. Layer kedua dengan ukuran dimensi 9x13x40 dengan nilai parameter 5800 didapatkan dari perhitungan 12x12 plus 1 kali 40 yaitu 5800 dengan hasilnya. Layer ketiga ukuran dimensi 9x13x80 dengan nilai parameter 20560 didapatkan dari perhitungan 16x16 plus 1 dikali 80 sama dengan 20.560. Layer keempat ukuran dimensi 9x13x60 dengan nilai parameter 92.320 didapatkan dari perhitungan yaitu 24x24 plus 1 dikali 160 sama dengan 92.320. Setelah proses flatten falling dropout pada proses tersebut tidak dapat mempunyai hasil nilai parameter. Pada proses ketiga tersebut merupakan proses perubahan ukuran dimensi. Proses dari flatten merupakan proses yang dapat mengubah data 3 dimensi menjadi 1 dimensi dengan melakukan perkalian ukuran dimensi sebelumnya. 4 dikali 6 kali 160 yaitu 3840. Proses dari polling merupakan proses yang dapat mengubah dimensi citra dengan sebelumnya 9 dikali 13 menjadi 4 dikali 6 atau kurang setengah dari dimensi sebelumnya sebanyak 50%. Dikarenakan dimensi hanya bersifat bukan bilangan desimal melainkan bilangan bulat, proses dari dropout tidak dapat digunakan pada saat pelatihan dengan proses neuron. Tahapan dense adalah tahapan digunakan untuk menambah filter layer fully connected. Hasil dari nilai parameter proses dense pada layer pertama dapat diperoleh dengan melakukan perkalian ukuran dense dengan diolahnya nilai data setelah dilakukan flatten plus bias. Berarti 160 itu dikali dari hasil 3840 plus 1 yaitu sama dengan 614.560. Hasil dari nilai parameter proses dense pada layer kedua dengan melakukan perkalian dari ukuran dense sebelumnya dengan ukuran dense pada lapisan dense yang sedang proses berjalan plus bias. Pertama 160 plus 1 dikali 80 dengan hasilnya adalah 12.860. Hasil dari nilai parameter dense pada layer ketiga dengan melakukan perkalian yang sama dengan proses dense pada layer kedua yaitu dengan nilai 80 plus 1 dikali 18 menghasilkan 4.458. Selanjutnya total dari parameter adalah 747.778. Trainable parameter adalah sama hasilnya dengan total parameter yaitu 747.778. Dan untuk non trainable parameter adalah 0. Selanjutnya adalah angka testing. Testing tahapan untuk memastikan kebenaran dari pembelajaran yang telah dilakukan. Pengujian tidak bisa dilakukan secara bersamaan, tetapi harus satu persatu dan dilakukan pengujian pada sistem yang telah dibangun dalam sebab-sebab sebelumnya. Testing dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan pada testing didapatkan dengan bentuk persentase seperti pada persamaan di bawah ini. Keberhasilan
dibagi jumlah data testing dikali 100%. Selanjutnya, testing ini dilakukan untuk memastikan apakah pembelajaran yang telah dilakukan berhasil atau tidak. Data testing yang digunakan merupakan data yang belum digunakan dalam pembelajaran. Bagian potongan daging sapi yang akan digunakan dalam penelitian ini di atas ada contoh daging sapi yang digunakan dalam penelitian ini. Daging sapi tersebut akan digunakan penelitian yang akan dilakukan dalam data testing, di mana data sapi tersebut akan diproses untuk membandingkan data fakta tersebut dengan hasil prediksi dari sistem. Selanjutnya, berikut hasil dari prediksi dari proses pengujian menggunakan testing dengan pengalaman sistem program yang telah dibuat. Ini berikut ada contoh hasil dari hasil testing, di mana itu yang tadi sebelumnya sudah saya lakukan perhitungan, di mana pada bulan pertama ini memiliki hasil parameter yaitu 186 untuk termasuk dalam data 1 bulan, dan bulan kedua itu 215 untuk prediksi masuk ke dalam 2 bulan. Parameter 239 termasuk prediksi termasuk di dalam prediksi 3 bulan. 248 termasuk prediksi pada 4 bulan. 254 termasuk pada 5 bulan. 257 termasuk dalam 6 bulan. 278 termasuk ke 7 bulan. 283 termasuk 8 bulan. 286 termasuk ke 9 bulan. 303 termasuk ke 10 bulan. 310 termasuk ke 11 bulan, dan 323 termasuk ke 12 bulan. Contoh hasil latihan program yang telah dilakukan dengan tabel data dapat dilanjutkan. Prediksi akan memberikan nilai dengan seluruh data yang dimiliki. Setiap klasifikasi data dapat disajikan berupa nilai akurasi. Contoh 1, yang tadi Silverset memiliki label 1 bulan, mendapatkan hasil parameter 186, dan keputusan prediksi adalah 1 bulan. Keputusan dari prediksi yang telah dihitung untuk dapat nilai presentasi akurasi dari sistem program yang dibangun. Keluaran dari pengujian data table menggunakan format CSV. Data yang sudah dimiliki akan digunakan dalam menghasilkan prediksi program klasifikasi. Pada dasarnya sudah selesai di tahapan ini. Namun, penelitian ini akan melakukan evaluasi untuk menguji kembali program dengan data gambar daging sapi. Hasil dari keseluruhan pengujian terdapat di dalam lampiran naskah. Berikut hasil prediksi testing, di mana hasil tersebut sudah terlihat, yaitu hasil dari parameter riset sendiri dari 247 dibagi 300 ini terdapat dari data total daging sapi tersebut, dari 3 bagian daging tersebut dikali 100 dengan menghasilkan 8.233 dikali 100 sama dengan menghasilkan 82%,33%. Nilai akurasi dari pengujian adalah 82,33%. Berdasarkan hasil pengujian dilakukan terhadap pengalaman sistem program. Selanjutnya, pada tahapan ini dapat disimpulkan bahwa program yang dibuat dapat mampu mengklasifikasi gambar bagian daging sapi berdasarkan keadaan daging sapi dengan presentasi keberhasilan 82,33. Tahapan selanjutnya terakhir adalah tahapan evaluating. Tahapan ini di mana tahapan terakhir untuk mengevaluasi dari setiap tahapan-tahapan sebelumnya yang telah dilakukan. Tahapan ini dilakukan dalam pengujian menggunakan data nyata yang dikumpulkan merupakan data dari waktu penyimpanan daging sapi. Data untuk pengujian menggunakan 3 macam bagian potongan daging sapi. Pengujian dilakukan proses penyimpanan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 12 bulan. Pada tahapan ini di mana akan proses pengujian data dari 1 sampai dengan 12 bulan. Selanjutnya adalah berikut flowchart langkah-langkah dari evaluasi yang dalam penelitian ini.
Itu yang pertama 1 dengan 12 bulan, dilanjutkan ke sistem klasifikasi, dilanjutkan kembali 1 sampai dengan 12 bulan. Selanjutnya akan dilakukan klasifikasi keputusan, dan terakhir presentasi keberhasilan. Berikut adalah persamaan dari pengujian evaluasi untuk dilakukan perhitungan yang akan menghasilkan persentase keberhasilan. Pada saat ini X merupakan sebuah keberhasilan pada keputusan klasifikasi yang telah didapatkan di mana akan diproses, dan untuk Z-nya banyaknya data dalam pengujian evaluasi. Penarikan kesimpulan mencakup tiap tahapan sampai kesamaan metode dalam kasus yang sedang dilakukan. Pada tahapan ini evaluasi ada tahapan terakhir di mana evaluasi sistem dan program yang dibuat. Pada proses evaluasi sangat sama dengan cara pengujian sistem. Gambar yang telah diambil merupakan bagian daging sapi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu silver side, knuckle, soup. Gambar bagian daging sapi keseluruhan berjumlah 300 gambar. Import data dilakukan ke dalam program. Dalam melakukan tahapan prediksi itu sendiri akan memberikan hasil yang berupa nilai per label dari gambar yang telah dilakukannya dalam uji coba terhadap pengalaman sistem. Berikut adalah contoh hasil dari evaluasi pengujian menggunakan pada program yang telah dibuat. Berikut adalah contoh hasilnya. Contoh dari evaluasi. Contoh yang ke-12 yaitu daging silver side yang memiliki label 12 bulan mendapatkan hasil parameter 323 dan keputusannya prediksi adalah 12 bulan. Hasil evaluasi menggunakan format CSS, CSV, dan keseluruhan hasil prediksi dari tahapan evaluasi. Berikut hasil prediksi evaluasi. Di sini kita mendapatkan hasil dari presentasi prediksi evaluasi adalah dari perhitungan jumlah parameter yang lebih besar, yaitu terdapat nilai total 81 dibagi 100 dikali 100 menghasilkan 0,81 dikali 100% sama dengan 81%. Jadi persentase keberhasilan pada prediksi evaluasi adalah 81%. Hasil perancangan program pada tahapan ini akan dilakukan untuk menentukan hasil parameter derajat keanggotaan. Pada awalan yang harus dilakukan ada pengambilan gambar daging yang ada di dalam freezer selama 1 bulan. Gambar yang sudah diambil akan menampilkan RGB dari gambar tersebut pada tahapan menghitung hasil total yang dilakukan 10 kali percobaan. Yang hasilnya mempunyai range antara 100 sampai 200, maka didapatkan derajat keanggotaan pada daging yang sudah disimpan dalam freezer selama 1 bulan adalah 200%. Pada tahapan selanjutnya dilakukan perulangan dari pengambilan gambar daging, menentukan total RGB dan melakukan perulangan untuk mendapatkan derajat keanggotaan dalam sampel 2 bulan sampai dengan 12 bulan. Berikut adalah hasil perancangan program dari parameter derajat keanggotaan. Pada tabel atas merupakan parameter derajat keanggotaan, yaitu 200 untuk 1 bulan, 2 bulan untuk 220, 240 untuk 3 bulan, 250 untuk 4 bulan, 255 untuk 5 bulan, 260 untuk 6 bulan, 280 untuk 7 bulan, 285 untuk 8 bulan, 300 untuk 9 bulan, 305 10 bulan, 11 bulan ada 320, 12 bulan terdapat 330. Di mana jika hasil total lebih kecil sama dengan 200, maka dikategorikan dalam 1 bulan dalam memprediksinya. Dan bila melebihi 200, masuk ke kategori 2 bulan dan seterusnya.
terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.